Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak jemaah majelis taklim, jemaah sholat subuh mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap jajaran pengurus DKM mushola As-Salam yang saya hormati dan saya muliakan, sahabat saya, saudara saya, kakak saya Mas Pak Riyadi yang saya hormati, dan ibu bapak semua yang insya Allah pada pagi hari ini senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan kenikmatan panjang umur, diberikan nikmat kesempatan untuk bisa beribadah di pagi hari yang cerah ini, menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Salawat hadirin salam semoga senantiasa tercurah ke hariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya kita semua mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah sebagai rasa syukur kita atas kehadiran Rasulullah, baginda Rasulullah yang diutus sebagai rahmat lil alamin, sebagai pencerah cahaya dari segala cahaya yang menerangi, bukan saja menerangi kehidupan kita di dunia, tapi juga insya Allah nanti akan menerangi kehidupan kita di alam akhirat nanti dengan syafaat-syafaat beliau sebagai kita. Maka kita sekarang ini wajib senantiasa mengumandangkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Pada saat Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Nah, ketika Rasulullah naik ke langit ke-7, setiap langit beliau bertemu Nabi Yahya, bertemu Nabi Isa, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Ibrahim, dan ketemu para nabi-nabi yang lain. Lalu pada satu ketika Rasulullah melihat ada malaikat yang jari-jari tangannya itu banyak, ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran, tapi banyak sekali jari-jari tangannya. Nah, kata Rasulullah nanya sama Jibril, ya Jibril, itu malaikat jarinya banyak banget, buat apaan? Ayo kita tanya aja. Datangin ditanya, malaikat sampai jari tangannya banyak banget, itu buat apa? Kata si malaikat ini, ketahuilah ya Muhammad, jari-jari tanganku ini diberikan Allah dan aku diberikan tugas untuk menghitung semua tetesan-tetesan air hujan yang turun ke bumi. Saya sanggup menghitung tetesan hujan dengan jari tanganku ini, berapa tetes yang jatuh ke hutan, berapa tetes yang jatuh ke laut, berapa tetes yang jatuh ke mushola Al-Ikhlas, berapa tetes yang jatuh ke Monas, semua bisa saya hitung. Tapi satu yang tidak bisa saya hitung. Apa itu? Ketika umatmu, hambamu di
dunia mengucapkan sholawat serta salam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sesungguhnya saya tidak sanggup menghitung betapa ribuan jutaan miliaran rahmat yang Allah curahkan kepada hamba-Mu itu yang telah mengumandangkan sholawat. Betapa luar biasanya malaikat yang sanggup menghitung tetesan-tetesan air hujan, tapi dia tidak sanggup menghitung rahmat keberkahan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat itu memang luar biasa dasarnya. Ada ulama yang memberikan ijazah kepada kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau terlilit hutang, rezekinya seret, ya, dagangannya seret, gak laku-laku gitu, bisnis gak gul-gul gitu. Amalin itu, Pak. Setiap selesai sholat isya, ada waktu jeda dari isya sampai menjelang subuh. Pilih aja waktu itu. Tapi lebih afdal setelah selesai isya, ibu bapak amalin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca 400 kali. Itu namanya sholawat sajaratun nukut. Sajaratun itu pohon, nukut itu duit. Jadi kalau bapak ibu mengamalkan itu, insya Allah ibu bapak itu seperti punya pohon duit. Artinya apa? Kalau ada kesulitan, ada aja datang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena memang makna dari hakikat dan fadilah daripada sholawat ini salah satunya adalah melancarkan rezeki kita. Amalkan itu. Kelihatannya banyak yang bilang 400 lama ini. Padahal sebenarnya kalau kita amalin enak banget Pak. Asik itu. Malah kurang nanti. Cobain aja setiap kisah habis kisah di masjid bisa sambil pulang sambil nonton TV baca ambil tasbih sholawat, sambil duduk berdua sama bapaknya sama ibunya, di depannya ada kopi ada pisang goreng ya, sholawat sambil lihat air hujan. Udah baca itu setiap amal itu setiap malam, insya Allah dengan keyakinan yang penuh kita kepada Allah, dengan keyakinan kita bersolawat kepada Rasulullah, rezeki akan ada aja. Kesulitan yang dihadapi akan ada saja. Dagangan yang tadinya nggak laris, insya Allah laris. Itu namanya sholawat sajaratun nukut, sholawat pohon duit. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini sebagai pengantar saja. Ini biar kita lebih semangat, kita berdoa dulu. Aminkan doa saya ya. Kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada hamba-hambamu yang sekarang ini berada di musola Al-Ikhlas, menjalankan ibadah sholat subuh dan taklim pada hari ini, berikanlah keberkahan ya Allah. Kalau sudah berkah, hidupnya berkah, rezekinya lancar, kapan waktu insya Allah kita bisa pergi ke Mekah. Kalau kita bisa pergi ke Mekah, kita bisa keliling Ka'bah melaksanakan tawaf. Kita bisa sa'i dari Shafa ke Marwah, bisa lempar jumroh, mula, usta dan Aqabah. Kapan waktu insya Allah kita bisa wukuf di Padang Arafah. Pulang haji, pulang umroh, berkah rezekinya nambah. Kalau rezekinya nambah bisa kebeli sawah, bisa kebeli rumah, bisa kebeli sedan mewah, bisa beli tanah, bisa bangun kontrakan rumah. Anak-anaknya soleh dan solehah, salah satunya ada yang jadi lurah. Rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Yang terakhir saya doain ibu-ibu suaminya istrinya nambah. Maksudnya nambah kasih sayangnya Bu ya, nambah uang belanjanya ya, nambah perhatiannya. Karena ibu-ibu ini punya 4, ini punya 5 yang harus dipenuhi oleh bapak-bapak. Kalau ini punya 5, ibu itu punya 5 hak yang harus dipenuhi sama bapak-bapak. Pertama sandang, pangan, papan, perhatian dan kasih sayang. Itu haknya ibu itu. Kalau ibu nggak diberikan kelima-limanya itu, ibu bisa nuntut itu.
Bapak-bapak itu tanggung jawabnya besar Bu. Kasih sayangnya, berikan perhatian sama istrinya. Jangan sampai istrinya nanti lagi perhatian di Facebook, ya. Curhatnya di Facebook, curhatnya sama suaminya, kedua ngobrol. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini, saya sering mendengar istilah sunnah Rasul gitu. Jadi ini bahasa sunnah Rasul ini diidentikan dengan hubungan suami istri. Ini sebenarnya pelecehan ini Pak. Sunnah Rasul artinya sunnah Rasul itu adalah apa saja yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap hari-harinya, sehari-harinya. Jadi kalau kita sudah bicara sunnah Rasul, konotasinya ke sana Pak ya, malam Jumat sunnah Rasul. Maka saya bilang sama Pak Riyadi, malam Jumat itu sunnah Mas gitu. Tapi malam biasa itu wajib hukumnya. Ini nggak ada habisnya gitu. Nah, apa yang disebut dengan sunnah Rasul? Sunnah Rasul adalah semua aktivitas-aktivitas yang Rasulullah kerjakan dari pagi, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Itulah yang dicatat sama sahabat. Ada sahabat-sahabat yang memang kerjaannya itu nongkrong Pak di depan pintu Rasulullah. Apa saja yang dikerjakan Rasulullah dicatat sama dia. Maka sahabat-sahabat banyak sekali melahirkan ahli-ahli hadis, ahli-ahli yang memang beliau mendengar sendiri apa yang diucapkan Rasulullah, melihat apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, pada pagi hari ini secara singkat saja saya ingin membahas ada 7 sunnah kegiatan yang dilakukan Rasulullah yang hendaknya jangan sampai kita tinggalkan. Karena dengan ketujuh yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari ini, insya Allah hidup kita jadi berkah dan barokah. Yang pertama adalah jangan tinggalkan sholat tahajud Pak. Sholat tahajud itu pada zaman Nabi hukumnya wajib. Namanya qiyamul lail. Buat Nabi itu wajib hukumnya Pak. Tapi karena Nabi juga tahu bahwa umatnya ini lemah. Karena ketahuan waktu Nabi dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah sholat, awalnya kan 50 kali itu ya. Tapi nggak sanggup, kata Nabi Musa nggak sanggup, umatmu itu umat lemah. Umatku yang kuat-kuat saja nggak sanggup, apalagi umatmu minta keringanan. Naik turun, dikurangi 5, akhirnya keluar terakhir jadi 5 waktu. Nabi tahu umatnya tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban ini. Maka buat umatnya sholat tahajud ini menjadi satu hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah ini sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena apa? Kemuliaan dari seorang mukmin dan muslim itu ada terletak pada tahajudnya. Kalau ibu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh 5 waktu itu belum utama, maksudnya belum merupakan hal yang luar biasa. Karena semua orang ngerjain Pak, semua orang ngerjain. Tapi kalau ibu bangun jam 2, jam 3, setengah 4 bangun, ketika semua orang sedang terlelap tidur dia bangun, dia sholat walaupun cuma 2 rakaat, lalu baca istighfar, baca sholawat, doain suaminya semoga rezekinya lancar, usahanya lancar. Itu luar biasa karena nggak sembarangan orang bisa bangun jam segitu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Perintahnya Allah memerintahkan kepada kita, bangun kamu di sepertiga malam, bangun untuk melaksanakan ibadah sholat, mengingat aku, berzikir. Karena apa? Dengan berzikir kita mengingat Allah, maqama mahmuda, Allah akan mengangkat derajat kita. Ada 4 kemuliaan kepada orang-orang yang sering melaksanakan tahajud, ahli tahajud. Dia akan dilancarkan rezekinya, dia akan dijauhkan dari mara bahaya, dia akan dijaga kalau ada orang-orang yang mau mencelakainya. Jangan coba-coba Pak, Bapak main santet, main tolong sama orang yang ahli tahajud, gak bakal mempan. Karena Allah sendiri akan menolong dan melindungi orang-orang
yang ahli tahajud itu. Ini yang pertama. Walaupun cuma 2 rakaat, upayakan ibu bisa bangun. Kalau sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan kita, kebiasaan jam 3:30, jam 3 kita bangun, pakai alarm atau tidak, pasti akan bangun. Kadang-kadang kita bangun gara-gara berasa pengen buang air kecil. Sesungguhnya itu teguran. Itu Allah, malaikat. Hai bangun kamu. Memang kita merasa pengen kencing, tapi dengan kencing itulah sebenarnya Allah membangunkan kita untuk melaksanakan ibadah tahajud. Kadang-kadang kitanya yang merasa dibangunin, merasa sadar. Kadang-kadang bapak-bapak sama ibu-ibu lagi tidur bareng. Ibunya ngimpi dikejar-kejar setan. Tiba-tiba ibunya kakinya nendang kepala bapaknya. Bapaknya jatuh. Itu sebenarnya bapak sedang dibangunin sama Allah lewat ibu, lewat mimpi yang ditendang kepalanya. Jadi jangan marah sama ibu, Pak. Justru malah ya marahnya sebentar saja, nggak usah lama-lama, sesaat aja. Tapi setelah itu kalau sadar, oh iya ternyata ini kita dibangunkan sama Allah untuk melaksanakan tahajud. Hendaknya setiap kita upayakan setiap kita untuk bisa bangun di keheningan malam. Waktu yang paling mustajab melaksanakan ibadah tahajud itu jam berapa sih, Pak? Kalau sepertiga malam, kalau sekarang isaknya selesai isak jam 8 katakanlah ya. Terus subuhnya 4:30, kita ambil tengah-tengahnya aja, Pak. Dari jam 8 sampai jam 4. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 9 jam. 9 dibagi 3. Berarti waktu yang sangat afdol untuk melaksanakan ibadah tahajud sholat malam itu antara jam 2 sampai dengan jam 4. Nah, tengah-tengahnya itu ibu bisa bangun. Kalau bapak ibu bisa bangun melaksanakan itu semua, insya Allah apa yang menjadi kehendak kita, karena pada saat-saat seperti itulah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Kita bersujud, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan di akhirat nanti yang akan mendapat perlindungan dari Allah ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seseorang yang menangis di keheningan malam dia bertahajud karena dosa-dosanya sampai dia menetekkan air mata. Orang yang ahli melaksanakan ibadah tahajud. Yang pertama, sholat tahajud hendaknya jangan sampai ditinggalkan oleh kaum muslimin karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Yang kedua, sunnah Rasulullah yang dianjurkan adalah membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Jadi waktu-waktu seperti ini, Pak, ibu isi dengan kajian, ibu sholat subuh, ibu habis itu bapak membaca Al-Quran sebelum beraktivitas walaupun cuma selembar 2 lembar. Sebenarnya kalau kita tidak kalah dengan hawa nafsu kita, sebenarnya